terkait dengan alat yang digunakan juga ya, nanti mungkin bisa dijelaskan alatnya apa tuh ya. Oh, Ini Bapak kurang jelasnya itu karena suara Mas Brian suaranya putus-putus nih. oh iya Pak, mohon maaf Nggak Pak. apa-apa sih. Ya nggak apa-apa. Jadi ini telaahannya Brian terkait dengan tugas di KTI-nya. Kalau Bapak sih berharap bukan hanya berhenti sampai di sini, ini sudah jelas metodenya yang digunakan oleh mereka, penulis ya. Mungkin bisa melalui metode ini kita sedikit demi sedikit disorong ya, bisa dilihat, apalagi terakhir dijelaskan terkait dengan evaluasi ya terhadap apa namanya potensi ya tsunami ya sebarannya distribusinya seperti itu. Jadi tidak panjang mungkin yang Bapak harapkan kira-kira nanti Brian setelah ini bisa menerapkan ya metode yang disampaikan oleh penulis ya oleh apa namanya jurnal ini untuk bisa dapat diterapkan di stasiun geofisika. Minimal setelah ini kita punya misalkan data berapa banyak, kemudian kira-kira Brian bisa menuntaskan apa namanya metode yang mirip dengan ini di kota Sorong dan sekitarnya mungkin 2 atau 3 bulan ke depan. Itu saja mungkin masukan Bapak terhadap apa yang disampaikan Brian pada malam ini. Silakan dilanjut yang lainnya. Siap, terima kasih Pak atas saran dan tanggapannya Pak. Ya lanjut. Mungkin ada teman-teman lain yang bertanya dari presentasi saya. Saya yakin pasti ada pertanyaan, mungkin ada yang kurang jelas ya atau gimana. Saudara Imam. Izin bertanya boleh Kak Brian? Iya, tanya sudah Kak. Tidak, saya Apa cuma kemarin mau nanya terkait. presentasinya boleh pakai dialek lokal toh yang kemarin Kari sempat tanya itu? Oh iya, dibuat Oke, semenarik mungkin. siap gas. Nggak, ini saya cuma mau nanya itu di dia punya lagi di jurnal ini tuh disebutkan tidak software yang mereka pakai itu apa? Software PSA kan kayak ada USGS 2000 toh. Iya, Nah, yang mereka kayak dulu pakainya kita pernah software pakai di apa Diklat itu? tuh. Nah, untuk Mm, 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 di papernya sendiri kayak kakak sudah cari, tidak ada, mm, mm. mereka tidak sebutkan pakai software apa gitu. Oh, gitu ya. Jadi langsung sudah jadi dan kebanyakan juga dia ambil referensi dari jurnal-jurnal lain tuh kayak dia punya GMPE-nya kayak Tapi tadi maksud saya kayak UBC. untuk pengolahan data kan kalau PSHA kan maksudnya yang kita tahu kan dia tuh penentuan sumber gempanya itu nanti dibagi menjadi 3 toh. Sumber Ya, gempa yang berasal dari yang sesar, sumber gempa sesar, dari subduktif subduksi sama sama sumber gempa background. background. Ya, Background ya, background itu kan yang belum diketahui dengan jelas apakah dia bersumber dari iya. sesar atau subduksi. Nah, biasanya kan pembagian itu nanti ada di dalam pada saat kita proses pengolahan data inputan data gempa yang kita masukin ke software pengolahan PSHA, baru nanti dia di Diseleksi. diseleksi gempa-gempa ini berdasarkan apa gitu. Nah, bagaimana maksud saya kalau dia tidak menjelaskan menggunakan software apa, kemudian jadi bagaimana ya? Maksud saya nanti kita tahu sumber gempanya ini dari mana gitu Iya. atau gimana? Sebenarnya bukan pertanyaan ke Briannya sih, maksudnya Iya. terkait papernya aja, kayak jurnalnya gitu. Ya, papernya dia bilang langsung pakai hazard computation sih. Langsung kayak gini kan bagian pengolahannya. Dia cuma menunjukkan ini. Jadi sudah Dia kayak nggak jelasin ya menggunakan coba software apa gitu, misalnya langsung sudah USGS 2000 atau apa. ada data-datanya langsung dia lari ke hasil. Oke. Nanti coba saya cari lagi sudah berusaha coba Oke. Siap, saya coba cari lagi nanti. siap. Terima kasih Kak Ari. Ya, cuma nanya itu aja. Saya juga penasaran dia pakai dari mana ini? Apa aplikasi apa mungkin?
Ini kayak ini contohnya VS30 aja dia langsung ambil dari USGS. Oh, data VS30-nya ya, Iya, bukan berdasarkan pengukuran langsung. bukan. Makanya kayak tadi Pak Ruli tanya data pengukurannya, itu dia rata-rata dia udah ngambil data yang sudah jadi gitu. Tapi kalau untuk yang dia olah semua datanya itu dalam paper itu sudah coba cari-cari, tapi entah mungkin saya yang kelewat atau memang tidak ada. Iya, ya. Oke. This meeting no longer has a time limit. Oke, mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya. Kak Ance mungkin. Brian, saya Iya, tidak tahu nih saya mau bertanya, tapi ini betul kan tidak yang saya mau tanya. kita sharing saja di sini. Tadi yang paling terakhir itu kan, kalau tidak salah di bagian kesimpulan itu, kan dia bilang kan perbandingan antara metode ini kurang lebih hasilnya sama toh, dia bilang iya. toh. Untuk data Ya, cuman yang percepatan, bedanya cuma di sebarannya distribusi saja. Distribusinya ya. percepatannya. Nah, kira-kira menurut Brian gitu, dari distribusi percepatan itu mana yang lebih bagus? Maksudnya dari, kalau kan katanya masing-masingnya ada yang beda di distribusinya. Nah, dari dua metode ini kira-kira mana yang lebih bagus dari sebaran ini? Nah, kalau di papernya sendiri kan dia jelaskan Dia nggak jelasin itunya ya? mana yang lebih bagus itu tergantung kita, tergantung yang pakai Tergantung nanti. penggunaannya. Penggunaannya tergantung dari nanti engineeringnya mau pakai buat apa dulu. Oh, itu ya. Iya. Jadi dia nggak ada jelasin maksudnya apa mana yang lebih ini gitu. Iya, yang lebih baik ada ntar ya saya tunjukin di bagian. Karena dia cuma utamakan ke itunya saja tadi ya. Iya. Apa sudah nama tadi? Apalagi bahaya ya. Iya, bahayanya. Bahaya. Nah, ini di bagian conclusion dia bilang ini logically concept the two maps are not more excellent to each other. Maksudnya tidak lebih dua peta tersebut tidak ada yang lebih baik maksudnya antara satu dengan yang lainnya toh. Bilang peta mana yang lebih baik yang untuk digunakan ini tergantung dari engineering. Tergantung engineering. Jadi it depends on engineering decision. Ini tergantung dari yang mau pakai datanya itu nanti. Tapi kalau menurut saya sih bagusan PSA-nya sih karena kan dia kayak sudah hasil akhir gitu, sudah mempertimbangkan semuanya toh. Semua sumber itunya dari mulai jenis tanahnya, nilai PGA di tanahnya sendiri baik di batuan dasar maupun di permukaan, sumber-sumber gempa yang tadi Kari bilang itu, sama sejarah gempanya melalui katalog gempa yang dia pakai itu. Brian, boleh ini sambil diskusi boleh ya terkait yang Ance tanyakan tuh. Saya juga saya mau tanya kalau yang UBC 1997, UBC 1997 nih dia tuh dia apa sih? Cuman maksudnya itu kan model percepatan ya? Atau dia itu apa sih? Jadi UBC itu ini dia kalkulasi spectral design dengan basis PGA dari batuan dasar yang berada di off the site, batuan dasar di site. Dan jadi dia itu mencerminkan nilai PGA di batuan dasar batuan saja. Dasar, iya. Saja yang UBC 1997. Iya, betul. Berarti perbedaan antara UBC 1997 dengan PSHA yang diolah oleh Pak Bambang Sunardi dan kawan-kawan ini, yang PSHA ini kan sudah memasukkan inputan nilai VS30. Artinya nilai PGA atau percepatan tanah di permukaan sudah diketahui. Ya, nah, mungkin saya lanjut menjawab pertanyaannya Ance yang tadi kalau disarankan betul.
Silakan. Lebih baik yang mana? Menurut saya ya jelas PSHA, karena ya. kan terkait seismic engineering kan untuk pembangunan bangunan kan nilai PGA dia udah menentukan nilai PGA di permukaan tanah dengan inputan nilai VS 30 yang tadi. Sementara kalau yang UBC 1997 hanya nilai PGA di batuan dasar. Mungkin kayak gitu. Nah, atau gimana? Kalau pendapat saya, kalau berdasarkan penjelasan itu sih. Iya. Ya. Gimana Kak Encik? Oke, kita bulatkan berarti PSH yang lebih nih. Ya, PSHA. Mungkin ada teman-teman lain lagi Kak yang mau kasih saran Kak, atau tanya-tanya apa Kak, terserah saja. Nanti Kak Ance dengan Kari bantu jawab juga. Siapa saja yang join ya? Berarti mungkin Insan, Randika mau tanya, Imam, Kade, Cici baru kelihatan, Jaya. Cukup Kak, luar biasa sih. Ya, terima kasih. Ya sudah, kalau begitu, kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya tutup presentasi malam ini. Terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk mengikuti presentasi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat malam dan terima kasih.